kenapa sirkulasi ekonomi persampahan? Sedikit saya hmm, oke. Nah, kenapa tadi Pak Rangga informasi bahwasanya jadi dalam menggunakan 3R, tentunya beliau membuat serbuk dari rumput itu dari serbuk gergaji gitu ya Pak Rangga ya. Terus nah Recycle-nya. dari serbuk gaji terus dari dari sampah busa beberapa sofa busa yang beliau manfaatkan kembali. Nah, ini yang menarik teman-teman semua, adik-adik kami bahwasanya eh, Pak Rangga sedang membawakan bahwa kita sebagai seorang arsitek tidak hanya dalam merencanakan semau gua gitu ya kan. Tetapi juga merencanakan green arsitek itu dimulai dari perencanaan dari perencanaan eh, pelaksanaan tentunya dan dalam pembuatan maket ya. Nah, saya informasi sedikit Abang Kakak. Jadi eh, sampah ini adalah sisa kegiatan sehari-hari. Nah, namanya sampah berarti memang tidak terpakai habis dari proses produksi. Nah, ini yang dimanfaatkan kembali oleh Pak Rangga eh, atau A Rangga gitu, manggil Pak Rangga. Jadi Anak sudah dimanfaatkan. dua. Oh, sudah dua ya, Pak Rangga. Sudah Enggak, dua, ini kan alhamdulillah. ada adik-adik. Jadi eh, Ananda Ya, kan. biar Oh iya, Pak Rangga. Jadi beberapa ini eh, mengintegrasikan bahwasanya dalam sesuatu yang tidak terpakai, jadi bisa kita manfaatkan kembali. Nah, kenapa? Karena dalam produksi ya. sampah itu satu orang itu menghasilkan 0,5 sampai 0,8 kilogram. Nah, ini dulu kalau di Bandung ini masih Prof Henry Damanhuri ini Pak ininya eh, apa saya ya? Apa kebetulan saya teknik lingkungan undip terus sempat mengambil proses AMDAL juga di ITB dan beberapa teman tergabung dalam teknik lingkungan ITB kan. Jadi nah produksi sampah ini satu orang menghasilkan 0,5 sampai 0,8. Nah, Abang Kakak, adik-adik kami sekalian, kenapa hal ini perlu kita sebagai generasi Z, Abang Kakak perlu memperhatikan ini. Abang Kakak bayangkan saja sekarang terlalu banyak masalah dalam persampahan karena kita sendiri aja menghasilkan setengah kilo. Kita menghasilkan setengah kilo. Nah, dari setengah kilo ini kita ada dua, sampah organik dan anorganik. Jadi sampah anorganik itu ada 70% itu sampah organik. 30% inilah yang menjadi sampah anorganik. Nah, kalau kita lebih terkadang sampah anorganik mindsetnya buat plastik gitu kan. Nah, padahal plastik sendiri pun banyak kriterianya. Nah, jadi beberapa sampah itu ada beberapa karakteristik jenis sampah ini ada tiga. Jadi sampah rumah tangga kalau berdasarkan undang-undang itu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik. Tetapi dalam praktek di lapang ini hanya ada tiga, sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3, bahan bahaya beracun. Nah, kalau sampah organik kan eh, tentunya tentunya dari sampah memang dari pohon-pohon ya kan. Kalau sampah anorganik ini dari memang yang sulit terurai dan sampah berbahaya namanya juga berbahaya dan beracun dia bisa mengakibatkan bahaya beracun. Nah, sebenarnya sampah B3 ini sekarang lagi pasca COVID, masker dan yang sering kita pakai dalam COVID ini. Nah, komposisi sampah berdasarkan 2023 dari Menlhk, eh, jadi sisa makanan ini banyak, apalagi ketika di Ramadan. Jadi sisa makanan 41,53%, kayu itu 13, karton 11. Makanya Pak Rangga mengajak kita, yuklah peduli sedikit bagaimana kita membuat market ini dari serbuk gergaji, dari usaha. Karena ketika ada sampah kertas, ketika kita buang tadi, nah cara penghematannya adalah ketika memotong tadi, Abang Kakak. Sebenarnya Pak Rangga sedang mengajak kita untuk sirkular ekonomi. Kalau generasi kita kayaknya nggak mempan nih Pak, kalau generasi Z ini nggak mempan kalau cuma 3R Pak. Jadi ada istilah barunya adalah sirkular ekonomi. Oh Dia gitu. Biar lebih menghasilkan, keren ya, Pak ya. iya, dia menghasilkan siklus ekonomi lagi. Nah Pak Rangga ini juga kalau kalian itu ya namanya kita mahasiswa belajar menghemat gitu ya Pak Rangga. Jadi daripada kalian membuang
kertas kalian atau membuang tadi duplek tadi atau membeli styrofoam, mending kalian menggunakan duplek ini yang bisa kalian manfaatkan kembali atau dengan menghemat cara memotongnya gitu. Nah, dan yang pasti sumber sampah saat ini berasal dari paling banyak itu rumah tangga, ini 38,29%. Makanya ketika di SNI sampah rumah tangga ini adalah lebih tinggi, harus tempat pewadahannya juga lebih tinggi. Nah, pada saat ini Bang Kakak perilaku konsumtif untuk sampah yang tidak terkelola itu hampir 40%. Nah, persoalan globalnya dan global nasionalnya ini memang all about plastik tentunya. Nah, ini tadi kenapa? Karena ternyata plastik sendiri punya 7 kriteria. Nah, kalau kalian sering dengar, jadi kalau di Medan ada istilah gini, Pak. Kalau pulang dicari mama berarti Tupperware-nya ketinggalan gitu. Jadi jadi uh, nah kalau itu kalau Tupperware ini atau kan bawa botol kenapa cari mama? Iya Bu, tadi botolnya nggak saya bawa pulang gitu ya kan. Jadi jenis-jenis sampah limbah plastik ini macam. Nah, kalau kalian bilang Tupperware, sebenarnya di Tupperware itu ada 5. Nah, ini yang proses berulang-ulang, bukan dari segi harga yang mahal atau apapun tadi, tetapi memang dari segala penghematan untuk dipakai berdaur-daur ulang, 5 itu baik dari segi penggunaan. Oke, nih, sampah plastiknya kita sudah mulai warning di puncak tertinggi sekarang sudah di atas 60%, isinya adalah sampah plastik. Nah, sebenarnya sistem pengelolaan sampah ideal dalam suatu perkotaan itu adalah dimulai dari pengurangan pada saat pewadahan. Nah, jadi pada saat pewadahan ini mulai pengurangan. Salah satu yang dilakukan oleh Pak Rangga dan timnya, Parnisan gitu ya Pak ya. Pani Isan. Oh, Pani Double I. Isan. Oh, double I, Pani Pani Isan, Isan. sorry. Yes. Oke, Pani Isan. Nah, jadi pengelolaan sampah ini masih penanganan sayangnya di Medan kita masih open dumping, di mana open dumping sampah dibiarkan hanya dibuang secara terbuka dan abang kakak kita semua bebas membuang sampah. Padahal itu sudah tidak bisa lagi. Makanya di Jogja atau di Bandung sendiri sudah kewalahan dengan sistem open dumping ini. Bahkan di Medan juga hampir. Nah, apa yang harus kita lakukan, Abang Kakak? Dalam hal ini Pak Rangga, walaupun kita sampai sakit pinggang tadi kalau kata Bang Purba, ya kan, Bang Purga, ada yang harus kita ubah mindset. Ada kita ubah mindset. Jadi ketika kita punya ubah mindset, kita harus ubah perilaku. Ubah perilaku kita akan mengubah tata kelola dan ubah tata kelola kita membuat ubah bentuk dan kita akan mengubah sendiri ya dan hasilnya akan mengikuti dari perubahan yang telah kita lakukan. Nah, bagaimana ubah mindset yang dipahami oleh Pak Rangga dan tim? Jadi Pak Rangga bilang bahwasanya tadi ada beberapa yang recycle. Pertama reuse tadi kita bisa menggunakan beberapa bahan yang sudah ada dari sampah gergaji, dari sampah busa, lalu ada recycle, lalu kita menghemat dari sampah duplek kita sendiri, bahkan kita recycling dari market kita tadi kita olah kembali menjadi interior lampu dan segala macam. Nah, ini yang kami harapkan abang dan kakak tidak hanya sebagai seorang arsitek entrepreneur, tapi arsitek entrepreneur yang memahami perilaku green arsitek. Nah, ini beberapa indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup Indonesia terhadap bagaimana penghematan air dan pengelolaan energi hingga pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah mindsetnya masih 72 masih banyak 72% yang tidak peduli terhadap sampah. Yang penting market itu terjadi. Nah, ini yang agak sedikit berbeda Pak kita dulu dengan yang sekarang. Maksudnya
Kalau dulu kita sedikit tugas kita semua pakai market ya Pak. Sekarang boro-boro mau pakai market. Udah sakit pinggang duluan membayangkan sebelum market itu terjadi gitu. Jadi lebih apa ya, merasa lebih keberatan. Jadi Betul. nah ergonomisnya jadi lupa mereka Pak gitu. Nah, Oke. itu dia. Em, Mungkin Pak Rangga mau ngasih tips kali Pak Rangga, bagaimana itu tidak mengeluh dalam tugas gitu Pak Rangga. Eh, Kalau dari si ergonomisasi sih, saya cuma nitip sayangilah badan kita. Maksudnya, saya pengalaman saya dulu, wah, saya geber-geberan, habis-habisan ngerjain sampai subuh nggak lihat badan. Karena saya sekarang saya usia masih sekarang 30 sekian, 37, 38, tapi udah gampang sakit pinggang. Makanya kalau ada di K3, kebetulan saya juga kan ada punya sertifikasi K3 juga. Di K3 itu salah satu poin pentingnya adalah di lingkungan kerja kita, di kerja apapun ya, mau kita kerja di lapangan, ada safety-nya segala macam, termasuk kita kerja di depan laptop ya. Itu kita harus perhatikan postur kita terhadap ketinggian kursi dan ketinggian meja itu harus harus penting sekali. Kayak kita harus pakai kursi yang gini, kita harus yang ada sandarannya misalnya. Jadi biar seenggaknya penopang sampai bahu lah, kita ketahan. Jadi kita tegak. Jadi jangan sampai kita ngerjain itu gini. Ini kalau kita turun gini, ini baru sakit. Tapi kalau ada sandaran gini, dan di tangan kanan kiri ada handle-nya. Kita ngerjain pokoknya senyaman mungkin lah. Saya sangat tidak rekomendasikan kita ngerjain sesuatu konsepnya lesehan. Apalagi yang lama tuh. Kan lagi musimnya lesehan Bu ya. Kita di bawah pendek nih emang santai enak untuk dalam jangka waktu dekat. Tapi sejam, 2 jam, 3 jam, aduh udah agak lumayan nih pundak terutama panas nih gitu. Itu konsep ergonomis itu saya harap bisa diterapkan dengan kehidupan sehari-hari dalam hal apapun. Dalam hal semuanya ergonomis itu. Ergonomis itu ada standar-standar nilainya ya, ada standar-standar ukurannya. Kalau di arsitek kan ada di Newford ya, ada buku kitab arsitek itu ada Newford. Newford mungkin teman-teman kalau nggak tahu bisa lihat di situ. Kalau kayak kita kitchen set aja, tinggi kitchen set berapa, ada standar ukuran ketinggiannya, ada berapa lebarnya, tingginya, kayak gitu segala macam, ada standarnya. Itu adalah untuk kesehatan kita juga kok. Itu sih salah satu yang perlu kita benahi, hal basicnya aja dulu lah untuk ergonomis itu. Begitu Bu, kalau Iya, sedikit kasih masukan. iya, iya Pak Rangga. Jadi memang pengeluhan mahasiswa terhadap tugas kayaknya lebih banyak tugas kita terlebih dulu ya Pak ya kan memang ketimbang tugas kita yang sekarang. Kayaknya mungkin Bu. Oke. Eh, nah, lanjut ke ketika cerita makanya tadi perilaku persampahan, perilaku pengurangan persampahan dimulai dari kita yang mengelola market saat ini. Nah, pengurangan persampahan ada baiknya, namun tetap ada penanganan persampahan itu sangat tinggi ketika sebelum COVID. Pasca COVID kita terkendala dengan sampah B3. Berdasarkan jajak pendapat Kompas bahwasanya masih banyak masyarakat yang belum menggunakan terhadap perilaku persampahan atau belum melakukan diet persampahan. Nah, sebagai generasi mungkin kalian sekarang bukan generasi Z lagi, sudah generasi Alpha. Sebagai generasi Z dan generasi Alpha tentunya kami berharap bahwasanya kalian menjadi tolak ukur dalam perubahan perilaku dan perubahan Indonesia tentunya Bang Kakak. Karena prinsip pengelolaan berkelanjutan itu dimulai dari pencegahan timbulnya sampah. Jadi cara yang dilakukan Pak Rangga and tim, pencegahan timbulnya sampah dimulai dari penghematan kertas tadi, penghematan dupleks, segala macam. Dan beliau mengurangi timbulnya sampah dengan reuse-nya tadi, dengan menggunakan sampah serbuk gergaji, lalu sofa tadi. Nah, lalu beliau juga memanfaatkan sampah kembali dengan recycle tadi. Beliau membuat lampu tidur dari market yang tidak jadi gitu atau market yang 80% belum sempurna gitu. Nah, ini yang akan dilakukan sehingga menghasilkan
energi dari sampah dan mengurangi sampah ini ke TPA dan tempat pembuangan akhir sampah. Oke, jadi yang kita lakukan itu hanya ada 3. Pertama, minim sampah. Itu tadi yang kita lakukan adalah minim sampah. Bagaimana persoalan sampah ini dapat diselesaikan dengan konsep perubahan perilaku. Change your mindset. Jadi ketika ada change your mindset ini, kalian akan mengelolanya dan menghasilkan yang lebih baik lagi. Nah, konsep-konsep pemikiran ini akan membuat kalian untuk tumbuh, anak milenial yang tumbuh dengan perilaku dan dengan hasil yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua adalah circular economy. Percuma dong kalau circular economy itu diharapkan sampah ini bisa menghasilkan cuan, mungkin seperti itu, menghasilkan cuan. Nah, Pak Rangga sudah kasih clue-nya tadi sebenarnya. Bagaimana market yang kalian merasa total belum perfect lah ya. Lalu itu ternyata masih bisa menghasilkan cuan gitu dengan cara membuat lampu tidur gitu. Nah, perubahan perilaku ini bisa kalian lakukan dengan mengelola sampah menjadi cuan tentunya. Dan terakhir adalah pendekatan pelayanan teknologi. Salah satunya pendekatan pelayanan teknologi ini sebenarnya lebih banyak di sistem pengelolaan sampah yang saya masukkan. Tetapi kalau pelayanan teknologi bukan jarang sekali di pengurangan persampahan. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Tetapi saya kebetulan Pak Rangga kemarin itu saya ada menyuruh anak-anak untuk bikin desain interior. Mungkin Pak Rangga bisa mengasih nilai kali ya, atau memberi informasi apa ya Pak ya, sambil melihat. Nah, kemarin mereka membuat, kelihatan nggak ya Pak ya, atau belum terdownload saya ya? Lagi loading, Bu. Lagi loading ya, oke. Jadi ini anak semester 1. Mungkin saya percepat saja ya. Oh, jadiin kap lampu ini ya. Oke, jadi ada 2 kemarin dibikin ini, satu kelompok
jadi mereka bikin tempat apa ya Pak, tempat pensil mungkin tadi kalau Bapak bekasnya pilok, ini dari aqua, terus ditempelin mereka jadi seolah-olah kerang, pengganti kerang karena kerang. Jadi dari sendok ya, sendok plastik. Nah ini juga ada untuk penghias saja Pak Rangga. Mungkin Iya, iya. atau mau di ini dulu Pak Rangga, mau dikomentarin atau biar penyemangat nih, ini ada anak yang buat di sini. Semangat, oke. Oke, mungkin ada Cia di sini. Cia mau informasi nggak Kak? Oke, kalau dari saya pribadi sangat apresiasi ya, dalam artian kita untuk menunjukkan Iya Bu. kreativitas kita nggak perlu pakai nyari bahan-bahan yang aneh-aneh gitu. Itu Hmm. pun cukup dari botol plastik kan, pakai sendok plastik yang mungkin kalau kita habis makan bisa kita buang seenaknya gitu. Kita tempel-tempelin, kita pasang lampu, itu bisa jadi nilai estetika yang lumayan tinggi, cukup tinggi menurut saya sendiri. Jadi dalam apa ya, kita untuk menerapkan 3R itu dari hal kecil saja dulu lah dari kita, dari lingkungan sekitar kita dulu sih. Kalau menurut saya hal apapun itu saya sangat apresiasi Bu. Apalagi dengan tadi apa ya, dengan menerapkan nilai-nilai estetika kayak tadi itu kan sudah banyak referensi juga ya kita di YouTube ya. Jangan hanya dari botol aqua dan sendok. Saya aja tadi bikin lampu tidur lampu itu kan saya dari bahannya ada dari pilok saya potong, saya cat lagi warna untuk alasnya biar berdiri. Saya ada di taman ada paving block bekas, saya bor, saya butuh tiang. Kan gak usah cari yang aneh-aneh dari lingkungan sekitar kita aja yang tadinya sampah kita bisa jadiin barang yang berguna sih itu. Saya apresiasi sih untuk yang tadi itu. Saya yakin mahasiswa yang lain pun nah ini juga nih. Ini dari salah satu tim magang saya di sekolahnya lagi sering juga nih Bu nih bikin ini Bu nih. Apa Oke, namanya saya lupa ya. EcoBrick Pak. Jadi memang ini kami buat ketika di pas ke COVID waktu itu belum banyak kuliah offline ya, banyak kuliah online. Oh, banyak online ya. Akhirnya kami saya dan beberapa dosen ini udah buat taman, tapi tamannya dari EcoBrick gitu Pak. Nah jadi ini kami Oke. kreasi-kreasi eh, yang kreasi-kreasi. Jadi ini hanya tutup. Kami memanfaatkan sampah plastik itu untuk menjadi hardscape dan hardscape taman ya. Waktu itu posisinya hardscape taman. Nah ini ada botol-botol plastik dari sampah botol. Lalu di samping ini di paling sini kami bikin dari EcoBrick yang uh, kami ikat tentunya. Nah ini yang dilakukan waktu itu karena sudah Oh bingung iya. pada pandemi, bingung untuk online tidak menarik gitu ya Pak ya. Artinya karena Nah, newbie ya kan, newbie jadi kita juga bingung. Nah, ini material hardscape yang kita uji juga dengan anak-anak kami. Ini dibuat untuk meja, kemudian ini kursi, kemudian ini seolah ada mejanya dan kami juga menjadikan dia ikon. Kebetulan memang kemarin itu ada kerjasama dengan Pertamina dan Pertamina Dinas Kebersihan Kota Medan tentunya kami bikin dia menjadi uh, ikon 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 untuk gerbangnya di depan. Nah ini waktu itu konsepnya di taman, kebetulan di daerah Medan juga. Uh, Sebenarnya untuk mengetahui mindsetnya anak-anak bahwasanya uh, sampah plastik, sampah sampah plastik atau sampah yang tidak bisa terurai bisa kita manfaatkan untuk pelaksanaan dalam material hardscape, tidak hanya material desain interior tentunya selain desain interior yang sudah sering kita lakukan. Jadi ini juga beberapa yang mencoba diterapkan kepada mahasiswa. hmm. Paling hanya itu, Yang apalagi penting ada ide dan ada aksi ya Bu ya. ya, ya, karena di 2002, di 2021 lebih tepatnya agak melelahkan juga online-online terus gitu ya. Online-online terus gitu. Jadi perdana newbie bingung, yuk kita buat ini gitu. Kebetulan ada kemudahan memang kemudahan dalam pelaksanaan tentunya akhirnya terbangun di sebuah taman daerah di Medan. Jadi memang taman masih sebuah taman. Kami hanya membantu mahasiswa untuk mengembangkan lalu bagaimana proses-prosesnya gitu. Hmm. Ini Yang kerjasama gitu. dengan instansi terkait Bu.
dengan pemerintah Iya, terkait? kemarin itu ada CSR Pertamina karena Pertamina dulu, jadi sekalian aja juga Pak sebagian CSR. Nah uniknya Oke, eh, eh, jadi sculpture ya. iya jadi sponsor. Jadi dari CSR Pertamina terus eh, dan Dinas Kebersihan Kota Medan ya waktu itu masih Dinas Oh, Kebersihan. jenis kebersihan ya. Mhm. Wah, bagus ini Bu, bisa bisa ada pergerakan Iya, seperti ini. cuma Yang sayangnya sekarang nggak tahu kedepannya nih bentuknya apa nih. yang lain bisa ada ide-ide lain yang lebih kreatif Mm-mm. lagi, bisa juga Bu ya sekalian ya. Iya, Di apa ya? Dicantumkan lah gitu. Kedepannya kita berharap mereka lagi yang merencanakan Pak, gimana interiornya Bu, ini gitu kan. Tapi mengharapkan Nah, kedepannya mahasiswanya yang ah, memikirkan ya kan Pak ya. Sebagai betul Bu, generasi betul setuju. sekarang, generasi milenial atau generasi Z atau generasi Alpha. Jadi Pak Rangga, ini ada tantangan Pak Rangga bagi anak Himal ataupun Pak Rangga bersedia nih kalau ada workshop untuk market ya Pak Rangga ya. Ayo mungkin bisa dibantu Bu Cun. Ya Mungkin kalau bisa di dari saya pribadi sih selama kalau misal kebetulan kan saya di sini kan workshopnya emang di rumah juga ya ada Mhm. selama misalnya waktunya cocok atau gimana kalaupun misalnya saya diundang ke sana ada waktu ada apa sediain tiket pesawatnya saja Bu saya siap luncur ke sana Bu. Ya, itu makanya Ya, betul. Ayo Imal semangat kembali Himalnya ini sudah dibuka mindsetnya oleh Pak Rangga. eh jadi yang punya market kita punya market karena pasti gini ini Pak kalau udah TA itu kan wajib market di terakhir kami di TA terakhir Ya, skripsi itu wajib market di akhir. Nah ketika udah marketnya udah kebingungan Pak. Pak Rangga saja ketika untuk dirinya saja mampu menyelesaikan tugasnya diri sendiri untuk 2 hari. Masa kalian untuk menyelesaikan tugas untuk diri sendiri kalian harus menunggu lagi? Pak Rangga ya? Jadi betul betul. kalau untuk diri kita sendiri seharusnya kita lebih semangat untuk menyelesaikan itu gitu. Sebenarnya Pak Rangga menginformasikan Minimal, untuk minimal untuk diri sendiri lah. iya, untuk diri sendiri itu harus lebih semangat. Kalau kita ngerjain proyek misalnya seminggu harusnya untuk diri kita karena untuk kita ya harus kita lebih lebih semangat dan harus lebih cepat lagi gitu ya Pak Rangga ya. Iya betul Bu, setuju Bu. Oke, mungkin itu aja lah yang mau saya sampaikan Dava. Saya kembalikan nah ke Bang Dava.